guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang viktimologi, yaitu mengenai manfaat dari viktimologi. Saya kasih tahu sekilas apa sih viktimologi. Viktimologi itu ilmu tentang korban kejahatan. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa manfaat dari kita belajar viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. Nah, ada beberapa pakar yang menyampaikan terkait manfaat tersebut. Yang pertama adalah Arif Gosita, menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi. Yang pertama, viktimologi itu mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam viktimisasi. Akibat pemahaman itu akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Gitu. Dengan dipelajarinya viktimologi, kita akan tahu siapa sih korban gitu, apa sih yang menimbulkan korban gitu, kenapa sih terjadi tindak pidana gitu, kenapa sih dia menjadi korban gitu, sehingga nanti akan diperoleh oh ada pengertiannya yang seperti ini, nanti akan diketahui usaha-usahanya bagaimana gitu, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi itu nanti kita akan tahu gitu kalau kita mempelajari viktimologi. Kemudian manfaat yang kedua adalah viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia. Nah, tindakan manusia ini yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya sebetulnya tidak untuk menyanjung korban gitu, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Nah, kejelasan ini sebetulnya penting gitu dalam upaya pencegahan terhadap berbagai viktimisasi gitu, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka gitu, yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi gitu ya. Bukan berarti dengan viktimologi kita harus selalu pro terhadap korban, enggak gitu. Bukan berarti menyanjung kalau bahasanya Arif Gosita, tetapi memang ingin melihat mengenai kedudukan dan peran korban itu seperti apa sih gitu. Hubungannya dengan pelaku kejahatan itu bagaimana gitu, sehingga kan nanti bisa diketahui untuk mencegah terjadinya viktimisasi itu harus melakukan apa gitu. Nah, yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Nah, bahaya ini terutama dalam bidang kenyataan sosial gitu, realitas sosial, karena ada pihak-pihak yang memang rentan untuk menjadi korban. Nah, ini kan harus diketahui gitu kan, yang seperti ini gitu. Nah, dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural ataupun non struktural, ini juga perlu diketahui dan diyakini bahwa setiap individu itu harus memiliki pengetahuan tentang itu gitu. Nah, tujuannya bukan untuk menakut-nakuti gitu, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada gitu kan. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya. Gitu. Kalau misalnya setiap orang sudah yakin dan mempunyai dan tahu dan mengetahui bahwa hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupannya, itu pasti orang akan menjadi siap gitu kan untuk menghadapi apapun nanti akan terjadi, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi korban gitu karena sudah siap tadi gitu ya. Nah, ini bukan berarti untuk menakut-nakuti setelah tahu misalnya oh ternyata perempuan itu rentan untuk menjadi korban.
akhirnya takut karena dia perempuan, bukan, tetapi untuk bisa untuk bisa mengenali bahaya tersebut sehingga bisa menghadapi dan bahkan menghindarinya gitu. Nah, yang keempat, viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional gitu. Kemudian efek akibat-akibat sosial pada setiap orang, misalnya adanya viktimisasi ekonomi gitu, atau misalnya sekarang wabah Covid dampaknya banyak menimbulkan korban gitu ya. Nah, ini dimungkinkan kalau misalnya kita sudah mempelajari viktimologi dan terkait viktimisasi tidak langsung ini, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut gitu ya. Itu diagnosis viktimologis namanya gitu. Nah, yang kelima, manfaat viktimologi itu memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia gitu. Nah, viktimologi ini nanti akan memberikan dasar pemikiran bagaimana menyelesaikan viktimisasi kriminal gitu, sehingga pengadilan itu harus memberikan reaksi apa terhadap si pelaku gitu kan. Karena dengan mempertimbangkan keberadaan korban baik itu di dalam terjadinya viktimisasi maupun setelah terjadinya viktimisasi. Nah, itu tadi manfaat viktimologi menurut Arief Goswita. Nah, oleh karena itu sebetulnya manfaat viktimologi ini berkenaan dengan 3 hal utama dalam mempelajari studi viktimologi itu, studi kejahatan, korban kejahatan ini. Yang pertama adalah manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum. Gitu. Sebagaimana diketahui bahwa hari ini memang hak-hak korban itu sangat sulit begitu ya. Yang kedua, manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana. Yang tadi, interaksi antara korban dengan pelaku itu sebelum terjadinya tindak pidana itu bagaimana. Yang ketiga, manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Gitu. Kalau udah diketahui bagaimana peran korban dalam suatu tindak pidana, maka nanti akan bisa dicegah supaya dia tidak menjadi korban gitu. Nah, manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar terjadinya kriminalitas, juga mencari kebenaran. Betul nggak sih si pelaku itu memang beneran melakukan itu? Apakah ada andil korban di situ gitu kan? Jangan-jangan karena korban melakukan apa, kemudian si pelaku juga melakukan apa gitu ya. Bisa aja seperti itu sih sebetulnya. Nah, viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, gitu. Sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, gitu. Nah, juga viktimologi ini bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, gitu ya. Seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Jadi bagi aparat yang memang bekerja di dalam sistem peradilan pidana gitu. Nah, bagi aparat kepolisian misalnya, viktimologi ini sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan. Seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Kalau teman-teman suka nonton film-film dari luar, itu
pasti akan terlihat ketika melakukan penyelidikan, itu akan dicari dulu viktimologinya apa gitu. Apakah si korbannya itu random atau si korbannya memang korban tertentu misalnya gitu. Nah, kemudian bagi kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan gitu ya. Nah, jaksa dalam perkembangannya sekarang itu bisa menuntut tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku tetapi juga menuntut ganti kerugian untuk pemulihan kepada korban gitu. Juga jaksa bisa menjadikan dasar pertimbangan ketika si korban itu memang berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut gitu ya. Ini banyak terjadi misalnya yang teori victim precipitation itu, bagaimana si korban itu berperan di dalam terjadinya viktimisasi. Misalnya dia menghina terlebih dahulu lalu kemudian si pelaku membacok. Akhirnya kan yang diproses adalah si pelaku telah melakukan penganiayaan gitu. Padahal awalnya adalah si korban yang menghina, melakukan penghinaan terlebih dahulu. Nah, itu bisa menjadikan pertimbangan bagi jaksa posisi si korban ataupun peran korban dalam terjadinya kejahatan itu seperti apa gitu kan. Lalu bagi kehakiman dalam hal ini sebagai hakim, sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas seluruhnya yaitu menegakkan hukum dan keadilan, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana tetapi juga bisa memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari terjadinya sebuah kejahatan atau tindak pidana gitu. Sehingga yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku itu sedikit banyak dapat terwujud di dalam putusan hakim. Jadi hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban begitu ya. Apakah penderitaannya besar ataupun banyak ataupun parah ataupun bagaimana gitu ya. Makanya kan sekarang itu ada batasan kerugian yang diderita oleh korban gitu sehingga bisa diproses melalui pengadilan atau tidak gitu ya. Apalagi misalnya melihat penderitaan korban yang menjadi cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan atau misalnya korban kehilangan orang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Nah, itu kan bisa menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam memutus gitu. Nah, kemudian viktimologi juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan ataupun perundang-undangan begitu yang selama ini memang terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban gitu. Nah, bagi kita sebagai masyarakat biasa begitu mempelajari viktimologi maka akan memberikan menurut saya akan menimbulkan empati terhadap ataupun perhatian terhadap korban di sekitar kita begitu sehingga kita bisa menimbulkan kepedulian kepada korban gitu. Maka quote saya hari ini adalah, ini pertama kali saya bikin quote di YouTube, maksudnya mengatakan quote, jadilah pemerhati. Jangan jadi pemerhati, tapi jadilah pemberi perhatian kepada korban tentu saja. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kuliah di video kali ini. Kita ketemu di next video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.